Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, MIBW TKW Taiwan. Tetap semangat. Oh ya teman-teman, aku tetap dengan kontenku sekarang untuk yang mempersingkat aja ya, karena mau makan malam. Nah teman-teman, ini ada telur ceplok, ada cumi yang aku rebus, sama penyedap rasa. Di sini ada nasi kuning. Jadi di sini tuh ada sayur juga teman-teman, pakcoy dan bunga kol ya. Di sini juga ada kacang panjang dan wortel. Jadi banyak sekali sayurnya kayak ini. Ini satu piring teman-teman, tidak tanggung-tanggung ya. Makanan sederhana tapi ya menurutku nikmat sekali ketika kita sedang bersyukur ya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama. Sekarang aku mulai makan aja ya. Karena sekarang itu sudah mau jam 9. Kakekku tidur teman dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mari kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Jadi ternyata baru tahu juga cumi itu direbus dikasih kuah pecel juga enak banget ya. Ini kacang panjangnya teman-teman. Iya teman-teman, ada ini teman-teman, kerupuk ya. Jadi minta kasih kerupuk. Enak banget. Ini juga ada sayur daun ubi teman-teman, yaitu di sini dipanggil tikwa. Kalau di Indonesia daun ubi rambat ya ini. Jadi dikasih kuah pecel juga enak banget teman-teman. Kakekku tidur teman.
Jadi ini ada nasinya teman-teman, 1 sendok, lalu sendok ini, dan ada cumi-cumi, ada kacang panjang. Ini daun berambat tadi ya. Oh ya teman-teman, untuk sekarang ini aku mau klarifikasi ya, karena banyak sekali tadi di labnya temanku, sahabat onlineku ataupun ya sahabat-sahabatku di YouTube menanyakan kemana Bu Emi ataupun kemana Kak Emi, sudah 2 hari nggak live teman-teman, kemana dia ataupun ada masalah apa dan gimana keadaannya. Oke teman-teman, sekarang aku mau jawab ya. Memang saya 2 hari ini tidak live teman-teman, karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya diamkan terus ya, karena gini, sebetulnya saya itu sudah, bagi saya sudah sabar teman-teman. Ini saya sudah 2 kali dilabrak sama teman sama-sama Indonesia sendiri. Dan itu dia 2 kali labrak saya. Yang pertama dulu juga saya sedang di taman, sedang bekerja, tugas negara menjaga kakek saya atau bawa kakek saya olahraga. Dan tadi pun dia labrak lagi saya teman-teman di jam setengah 10 pagi. Pas saya baru mau datang mencari rezeki di taman. Sekali itu dia langsung labrak saya dengan apa yang dia jelaskan, saya pun tidak paham. Dan saya pun tidak memahami apa masalah dia, apa dia yang sedang bermasalah sehingga dia melabrak saya. Tapi saya tetap sabar teman-teman, di awalnya saya juga, dan pada akhirnya kita hanya sama-sama manusia biasa, dan pada akhirnya saya pun ngegas juga teman-teman. Di situ saya salut ya, meskipun orang kita sama-sama negara Indonesia, tapi alhamdulillah bersyukurnya mungkin juga berkat doa-doa sahabat onlineku di YouTube ataupun doa orang tuaku ataupun doa sahabat-sahabat yang tulus dan menyayangi aku. Ketika mbaknya melabrak saya dengan alat, saya nggak paham apa masalah saya dengan dia, terus ada bapak-bapak ataupun ape-ape, sudah bisa juga dipanggil akong teman-teman, mungkin umurnya sudah 85-an, dia pakai tongkat, terus dia langsung menyerang di tengah-tengah kita, terus dia langsung marah sama mbaknya tadi, katanya diam dan disuruhnya pergi. Kiranya mbak yang menyerang aku tadi sama si ape ini tadi disuruh pergi teman-teman.
disuruh pergi menjauhi saya. Karena saya, kata orang Taiwan yang tadi klarifikasi sama saya tidak ada masalah untuk dia melabrak saya sebab saya sedang bekerja, teman-teman. Saya ke taman itu tidak selalu happy teman-teman. Itu adalah tugas saya dari majikan saya untuk membawa kakek saya berolahraga, meskipun hanya berdiri duduk, tapi itulah kerjaan saya. Tidak hanya di rumah, di taman pun saya kerja juga, dan dimanapun ada kakek saya, di situ juga ada saya. Karena kemarin mereka itu nelpon saya, nyuruh minta saya datang ke taman, tapi saya tidak datang, teman-teman. Karena kenapa? Saya tidak merasa bersalah, dan saya pun sudah minta maaf kepada mereka lewat WA. Mereka justru seperti mengejek permintaan maaf saya. Dan bahkan bukan pun saya hanya minta maaf lewat WA, sebagian juga saya minta maaf dan saya yang mengambil tangannya. Tapi dengan maaf saya itu mereka sepertinya di belakang saya mengejek saya. Tapi saya percaya, teman-teman, bahwa Allah itu tidak melihat. Selagi saya masih berdiri di atas bumi, di bawah langit ini, Allah mesti tahu apa niat dan tujuan teman-teman kepada saya. Ketika niat mereka tidak baik, maka insya Allah Allah selalu masih bersama saya, teman-teman. Karena saya yakin bahwa Allah itu saya. Dan juga di sebalik ibaratnya mereka seperti memfitnah saya, terus mereka seperti ada juga kemarin teman yang bilang katanya mulutmu harimaumu, dan juga ada juga yang bilang saya jagalah lisanmu. Tapi itu semua saya jadikan motivasi diri saya. Sebenarnya lisan saya seperti apa yang saya harus jaga, dan juga katanya maaf mulai saat ini berhenti ngomongin orang kayak gitu. Apakah saya itu seperti itu setiap hari ngomongin orang? Sehingga kalau memang saya ada ngomongin orang, seandainya teman-teman saya pun sudah minta maaf, dan mungkin kalau seandainya ada salah saya dalam candaan saya, dalam gurauan saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari silap dan dosa. Tapi saya yakin teman-teman, Allah mesti ada tetap bersama saya. Meskipun mereka olok-olok saya tetap ikhlas, nggak apa-apa, saya tetap terima apapun itu. Saya tetap terima dan saya tetap dengan rendah hati saya. Teman-teman, inilah klarifikasi saya di balik saya 2 hari nggak live, dan itulah yang saya alami, yang saya tidak pernah tahu, yang semua pada seperti nggak semua sih teman-teman, ada juga di sebalik sana ada yang teman yang mungkin menunjukkan ketulusannya kepada saya, dan ada juga yang hanya mengejek saya dan seperti menghina saya. Tapi saya yakin itu bukan hanya perasaan saya saja, teman-teman, karena saya cukup meminta dengan Allah, sekiranya saya salah tolong tunjukkan kesalahan saya, sekiranya saya memang yang paling jahat, yang paling banyak mengadu domba, kata mereka, yang paling banyak ngomongin orang, tapi saya tetap sabar, teman-teman. Allah tetap ada bersama saya yakin. Nah, di situ, di sebalik itu saya sudah dilabrak nih, teman-teman. Saya pulang sudah dilabrak itu ada saat Taiwan sama mereka sama-sama kanhu ataupun penjaga orang tua juga seperti saya juga. Tapi mereka orang sini dan saya orang Indonesia. Ketika yang lain tadi sudah pergi karena disuruh pergi sama orang Taiwan yang sudah tua tadi, orang Taiwan tadi sudah nyuruh pergi semua, seperti ya kasarnya seperti mengusir lah. Saya ada ngomongin orang, seandainya teman-teman saya pun sudah minta maaf, dan mungkin kalau seandainya ada salah saya dalam candaan saya, dalam gurauan saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari silap dan dosa. Tapi saya masih perhatian dengan saya, masih ngasih makan saya, ngasih fasilitas saya, bahkan mengizinkan saya untuk nge-vlog di rumah ini. Mereka no problem, justru mereka nanya, kenapa kamu tidak live? Cuman saya mikir, teman-teman, dengan mungkin nanti kalau saya nggak happy live-nya, mesti nanti takutnya
ataupun penonton saya ataupun netizen saya juga tidak respect ataupun tidak senang melihat saya kayak gitu. Jadi intinya teman-teman, saya tetap kembalikan apapun yang terjadi dengan diri saya tetap kembalikan lagi dengan Allah. Yang pasti saya sudah minta maaf, mereka seperti menertawakan maaf saya. Tapi terima kasih untuk yang telah menertawakan permintaan maaf saya. Hanya Allah yang tahu, saya ikhlas dan saya pun siap menerima apapun yang telah Allah berikan untuk saya. Dan bahagianya saya di sore hari teman-teman, banyak sekali di video saya yang terakhir tadi malam saya buat dengan saya yang lagi dilanda dipitnah kemarin, ataupun banyak macam saya, tapi Allah gantikan dengan di video saya, satu video saya mendapatkan gift udah mau hampir 1 juta rupiah teman-teman, di satu video saya. Hanya makan mie dikasih sama Pak Bos saya. Nah itulah teman-teman, di balik kesedihan saya ada kebahagiaan juga yang Allah langsung to the point gantikan teman-teman dengan hari yang sama. Oke lah teman-teman, itulah klarifikasi saya setelah saya makan dan setelah saya dipitnah, pokoknya permintaan saya, maaf saya tadi yang diabaikan, yang tidak diterima, bahkan ditertawakan. Tapi saya yakin Allah masih tetap bersama saya. Oke lah teman-teman, tolong doakan saja saya, semoga saya tetap sehat dan bahagia. Walaupun sekarang saya ibaratnya teman-teman ingin menjauh dengan saya pun tidak apa-apa, karena sesuai dengan doa saya teman-teman. Kalau yang tidak tulus saya ikhlas dijauhkan, kalau yang baik saya pun bersyukur banget untuk didekatkan. Nah untuk video hari ini klarifikasi saya kemana saya 2 hari tidak live. Nah itu jawabannya teman-teman, saya bukan sakit tapi saya sedang diuji sama Allah. Nah untuk video hari ini malam ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga kepada kalian yang telah support channel aku, yang telah bagi gift-gift untuk aku teman-teman. Terima kasih, semoga kalian bertambah banyak rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah juga, dan tetap selalu bersyukur dan bahagia. Dan intinya aku sangat bersyukur banget di sebalik kesedihan ataupun musibah yang melanda saya, di hari yang sama juga Allah kasih kebahagiaan lagi untuk saya. Dan untuk semuanya terima kasih banyak banget teman-teman, dan tidak lupa tentunya aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Mungkin vlog ini tidak terlalu happy, tapi saya sebetulnya di antara terharu juga, bahagia juga ada, dan saya sedih ataupun saya sedang berdamai dengan hati saya juga teman-teman. Oke lah teman-teman, bye bye, see you next video.